Apa itu seksualitas? Seksualitas merupakan suatu aspek inti manusia di sepanjang kehidupannya. Seksualitas adalah komponen identitas personal individu yang tidak terpisahkan, selalu berkembang, dan semakin matang sepanjang kehidupan individu. Eits, seksualitas tidak sama dengan seks. Seksualitas ialah interaksi faktor-faktor biologis, psikologi personal, dan lingkungan. Fungsi biologis pada seksualitas mengacu pada kemampuan individu untuk memberi dan menerima kenikmatan dan untuk bereproduksi. Perilaku seksualitas diekspresikan melalui interaksi dan hubungan antar individu dari jenis kelamin yang berbeda. Seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, pelukan, dan senggama seksual atau dapat melalui perilaku yang lebih halus lainnya. Terdapat aspek-aspek di dalam seksualitas. Yang pertama adalah seksualitas dalam arti luas, yaitu segala hal yang terjadi akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain perbedaan tingkah laku, perbedaan atribut, dan perbedaan peran. Kemudian seksualitas dalam arti sempit, yaitu seks yang berarti kelamin. Yang termasuk ke dalam kelamin adalah sebagai berikut, yaitu alat kelamin itu sendiri, kelenjar dan hormon-hormon di dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat kelamin, anggota tubuh dan ciri-ciri badan lainnya yang membedakan laki-laki dan perempuan, serta hubungan kelamin. Terdapat fungsi-fungsi seksualitas diantaranya adalah kesuburan, kenikmatan kebutuhan primer, mempererat ikatan dan meningkatkan keintiman pasangan, menegaskan maskulinitas atau feminitas, meningkatkan harga diri, dan mencapai kekuasaan. Perspektif teoritis sebagian besar masyarakat di dunia mengadopsi pandangan bahwa seks hanya sekedar memasukkan penis ke vagina dalam konteks pernikahan dengan tujuan procreation. Dalam masyarakat modern, tujuan aktivitas seks tidak hanya procreation, namun juga recreation, ekspresi cinta, celebration, dan kerja. Yang perlu dipahami adalah setiap tingkah laku atau aktivitas seksual adalah hasil dari sebuah dorongan yang ada dalam diri individu. Oh iya teman-teman, terdapat juga loh tokoh di dalam human sexuality. Yang pertama adalah Freud. Freud memperkenalkan konsep childhood sexuality yang didasari oleh studi terhadap pasien-pasiennya. Freud menyatakan bahwa perilaku mempermainkan alat genital pada anak-anak adalah sesuatu yang normal. Freud kemudian terkenal dengan teorinya terkait tahapan psikoseksual dan konsep libido. Kemudian tokoh yang kedua adalah Kensi. Kensi adalah tokoh utama yang memperkenalkan pengukuran terkait dengan sikap dan perilaku seksual dan kontinuum orientasi seksual. Nah, yang terakhir adalah mengenai penyakit seksual. Dari perspektif kesehatan Sudmoller, jika kita memiliki orientasi seksual yang negatif seperti homoseksual dan biseksual, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang tersebut mempunyai tendensi yang tinggi untuk menjadi pencandu rokok, alkohol, dan bahkan penyalahgunaan obat, serta akan mempunyai kecenderungan yang lebih untuk terjangkit penyakit seperti sifilis, hepatitis B, bahkan HIV. Maka dari itu, sebagai usaha pencegahan, maka kita harus memiliki orientasi seksual yang positif.